Heho Pop gengs! Dari data Forbes yang didapatkan, tahu nggak sih kalau di bumi sekarang cuma ada 2.755 miliarder loh. Kalau dihitung-hitung, jumlah itu tuh cuma 0,0000035% dari populasi bumi yang mencapai 7,7 miliar jiwa. Gimana? Mencengangkan bukan? Data tadi cukup membuktikan kalau keadilan ekonomi di bumi itu timpang banget. Beberapa dari miliarder ini pun bukan cuman kaya tapi juga terkenal karena kisahnya yang katanya inspiratif. Contohnya adalah Bill Gates, pendiri dan pemilik Microsoft ini sekarang masih menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Tidak tanggung-tanggung kekayaannya mencapai 102,5 miliar US dollar atau 1.552 triliun rupiah. Dengan uangnya tersebut, Bill dan Melinda yang masih jadi istrinya saat itu mendirikan Bill and Melinda Foundation yang menjadi lembaga amal pribadi paling aktif di dunia. Donasi yang diberikan untuk beragam kegiatan sudah mencapai 28 miliar US dollar atau 424 miliar rupiah. Tentu jelas kegiatan amalnya tidak dikontenin. Kelihayannya dalam komputer sendiri datang saat umurnya 13 tahun. Saat itu dia sangat terobsesi dan tergila-gila pada perangkat lunak serta pembuatan program. Bahkan kemampuannya dalam berkomputer pernah tuh dimanfaatkan untuk menarik perhatian ciwi-ciwi. Bill Gates pernah mengutak-atik program kelas sekolah agar dirinya sering bertemu ciwi-ciwi cantik atau menjadi satu-satunya laki-laki di kelas. Dari kemampuannya ini, saat kuliah di Harvard, dia membangun usaha perangkat lunak bernama Microsoft bersama Paul Allen. Saking yakin dengan usaha tersebut, Bill Gates kemudian memutuskan keluar dari Harvard untuk mengembangkan Microsoft. Singkat cerita ya, Microsoft ini nih yang melejitkan harta Bill Gates menjadi seperti sekarang. Namun, ini semua tidak terjadi kalau tidak ada sokongan dana yang mumpuni dari sang bapak William Henry Gates. Bapak yang satu ini bukan sembarang orang karena berprofesi sebagai pengacara kondang yang cukup kaya. Jadi wajar kalau di usia mudanya Bill Gates punya akses memegang komputer yang super mahal pada saat itu. Bahkan punya garasi untuk dijadikan kantor pertama. Berikutnya ada Mark Zuckerberg yang pernah menjadi orang terkaya ke-8 di dunia dengan harta mencapai 50,8 miliar US dollar atau 769 triliun rupiah. Kita semua tahu kalau kekayaan ini didapatkan Mark lewat sosial media buatannya yaitu Facebook. Ya, walaupun Facebook sering mendapatkan kontroversi baginya karena isu penyalahgunaan data pengguna. Bahkan, pada tahun 2021 kemarin, Facebook didenda 650 juta US dollar atau 9,8 miliar rupiah karena kasus yang sama. Kasus penyalahgunaan data ini tentu bukan yang pertama bagi Mark. Saat pertama kali merambah dunia sosial lewat FaceMash, hal yang sama juga terjadi. FaceMash merupakan sosial media sederhana yang merating daya tarik seluruh mahasiswa Harvard. Namun sayang, setelah menggait banyak pengguna, FaceMash ini harus dihentikan karena pelanggaran privasi berupa penggunaan foto dan data tanpa izin. Nah, walaupun FaceMash dihentikan, hal tersebut jadi optimisme baru bagi Mark untuk menciptakan sosial media barunya yang lebih ambisius, yaitu The Facebook. Pada tahun 2004, dia bahkan muncul dengan optimis mengatakan kalau Facebook ini akan meledak. Dan ya, perkataan tersebut jadi kenyataan. Sekarang Facebook memiliki 2,93 miliar pengguna dan Meta sebagai perusahaan induk menghasilkan cuan yang mencapai 1.772 triliun rupiah. Bicara mengenai orang kaya, sepertinya kita juga nggak boleh lupa dengan Elon Musk. Pria yang satu ini sekarang menduduki posisi pria terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai 262 miliar US dollar atau 3.970 triliun rupiah. Penghasilan ini sebagian besar diciptakan oleh dua perusahaan besarnya yaitu SpaceX dan juga Tesla. Soal ngabisin duit, Elon Musk juga sangat kontroversial. Dalam satu waktu dia bisa memainkan pasar kripto untuk Doge dan Bitcoin. Lalu di waktu lainnya dia memainkan semua orang dengan isu mau beli Twitter. Namun siapa sangka kelakuan yang serba kontroversi ini datang dari orang yang ternyata dibully abis-abisan saat masih berumur 15 tahun. Perundungan yang dialami juga cukup parah karena Elon pernah mengalami patah hidung
hingga harus menjalani operasi. Nah, hidupnya baru berubah saat dia mulai fokus dengan komputer. Di tahun 2002, dia bahkan sukses lewat PayPal yang dibuatnya karena diakuisisi eBay sebesar 1,5 miliar US dollar atau sekitar 37 triliun rupiah di zaman sekarang. Foto di PayPal ini bukti kalau kepala botak bisa ternyata diobati dengan menjadi kaya raya. Jadi bagi yang udah mulai botak harus lebih giat lagi nih cari duit. Di tahun yang sama, berdirilah SpaceX dan diikuti oleh Tesla beberapa waktu kemudian. Lalu jadilah Elon sebagai sultan paling tajir di dunia. Nah, dari perjalanan karirnya ini, Elon pernah dituding mendramatisir masa lalunya loh. Dalam beberapa kesempatan, dia selalu mengaku hidup susah. Katanya pernah jadi buruh pabrik, pemotong kayu, pembersih limbah, dan lain-lain yang memakan waktu kerja hingga 17 jam per hari. Namun nyatanya, dia itu adalah anak orang kaya Afrika Selatan yang bernama Elon Musk yang merupakan pengacara sekaligus bos properti dan pemilik tambang permata di Afrika. Kalau bener ini sih kelewatan drama ya namanya. Pindah lagi ke sosok miliarder berikutnya yaitu Jack Ma. Pria asal Cina yang pernah heboh diberitakan hilang ini juga tentu memiliki kekayaan yang mencengangkan. Dari data Forbes, hartanya mencapai 22,1 miliar US dollar atau setara dengan 335 triliun rupiah. Kebanyakan dari harta kekayaannya ini didapatkan dari perusahaan terkenal yang dia rintis yaitu Alibaba Group. Kekayaan yang dimiliki Jack Ma sekarang datang dengan tidak mudah dan penuh perjuangan. Saat masih bocah, dia harus mengayuh sepeda hingga 96 km dari rumahnya untuk ke tempat wisata di Hangzhou. Gunanya demi bertemu turis untuk diajak bicara agar bahasa Inggrisnya makin lancar. Untuk memantapkan bahasanya, dia bahkan berteman dengan anak bule yang kemudian memberikan nama Jack pada dirinya. Padahal nama asli dari Jack Ma adalah Ma Yun. Selain bahasa Inggris, Jack Ma juga terobsesi pada internet. Pada tahun 1994, kefasihannya dalam berbahasa Inggris membuatnya mengembangkan perusahaan pertamanya, yaitu Hangzhou Haibo Translation Agency. Lalu kemudian, keuntungan dari perusahaannya ini diubah untuk membuat market online sukses pertama di China, Alibaba.com, yang dimulai dari sebuah apartemen kecil. Siapa sangka, market online ini pernah didapuk sebagai salah satu perusahaan paling sukses di dunia. Kegigihannya ini pun bukan datang tanpa sebab. Di kisah hidupnya, Jack Ma sudah ditolak dan dibuat jatuh berkali-kali oleh hidup. Daftar kuliah 4 kali gagal, lalu daftar di Harvard untuk S2 10 kali gagal. Kemudian daftar masuk polisi juga gagal. Terakhir nih, dia daftar jadi pegawai KFC juga gagal. Dengan kisahnya ini, semoga mereka yang tidak pantang menyerah bisa mengikuti jejak Jack Ma yang terus bangkit. Nah, segitu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.